sentralnya anak muda. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman anak muda. Oke, harus tetap semangat ya Pak, Iya, walaupun sore walaupun dengan sore tak semangat. sorenya semangatnya semangat pagi ya. Semangat pagi walaupun di jalan mungkin ya sebagian ya. Sebagian di jalan dan macet-macetan. Macet-macetan. Oke, baik. Nah, spesial di minggu keempat nih, edisi Maret 2022, ada Fani yang bakalan memandu acara Career Talks bersama PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Gak sendiri, kali ini Fani barengan dengan Kepala CDAC UMSU, ada Bapak Sukma Lesmana SEMSI. Oke, semangat hari ini Pak. Oh ya, semangat tentunya. Halo ya teman anak muda. Masya Allah. Dan acara ini terselenggara berkat kerjasama UMSU FM, kemudian CDAC UMSU dan juga PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Nah Pak, hari ini kita bakalan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang luar biasa. Ya, tentunya luar biasa ini karena ini adalah acara perdana untuk Career Talk ya yang diselenggarakan CDAC UMSU kerjasama dengan UMSU FM dan tentunya kami sangat senang sekali dengan narasumber kita yang menyempatkan waktu mungkin di sore hari ini. Iya, di tengah-tengah kesibukannya. Iya, betul sekali. Dengan warna jilbab hijau yang sangat cantik sekali. Masya Allah. Kita langsung sapa aja ya Pak ya. Oke. Assalamualaikum Ibu Rizka Amelia. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini Ibu? Alhamdulillah hari ini luar biasa ya, sangat produktif sekali. Masya Allah. Iya, selamat sore ya buat teman UMSU ya, sebutannya. Teman anak muda. Iya, UMSU F Radio luar biasa sekali nih. Saya senang sekali bisa diundang di sini sore ini. Masya Allah. Oke. Nah jadi Ibu Rizka Amelia ini adalah perwakilan dari PT Adira. Oke, Regional Corporate Manager Sumatera 1. Oke. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang banyak terkait PT Adira yang akan dibahas sama Ibu Rizka nih. Iya betul. Jadi dengan PT Adira, CDAC UMSU sendiri sudah beberapa kali kita ada kerjasama ya untuk beberapa kegiatan dan nanti kita akan berbincang lebih luas lagi tentang PT Adira dan nantinya teman kawan Medan ya. Teman anak Medan. Teman anak Medan yang baru ya. Muda, teman anak Medan bisa nanti nimbrung, bisa juga nanti tanya-tanya dengan Bu Rizka Amelia ya. Dan sebelumnya saya ingin informasikan dulu sebelum lanjut ke Bu Rizka ya, kita ada informasi yang terkait dengan program CDAC UMSU. Bagi teman-teman sekalian, di situs CDAC UMSU kita ada satu menu yang bisa dimanfaatkan, yaitu menu UMSU Career Fair, di mana nanti di dalam UMSU Career Fair itu ada banyak sekali lowongan kerja. Hari ini masih ada 378 lowongan kerja tersedia dari perusahaan-perusahaan nasional yang bisa dilamar. Ada Astra, kemudian ada Koda Payment Indonesia, kemudian Sosiola, kemudian ada Karun Pokpan dan lain-lain. Tinggal lihat saja di sana nanti di situsnya CDAC UMSU. Kemudian di sana pergi ke menu UMSU Career Fair dan setiap hari pasti ada lowongan kerja yang tersedia buat kawan anak Medan. Keren 378 lowongan kerja. Sedang nunggu. Jadi ini peluang sekali bagi semua terutama yang fresh graduate ini ya. Ini mungkin sebentar lagi ada wisuda, bisa lihat-lihat dulu, mempersiapkan mana posisi yang cocok. Oke. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini teman anak muda. Ada 378 lowongan kerja yang siap menunggu kamu. Kamu tinggal ketik aja umsu.ac.id dan kemudian cari UMSU Career Fair. Oke, baik kalau gitu ya. Dan buat yang mau absensi ini gimana nanti Pak? Nah, bagi teman kawan Medan yang ikut nimbrung di acara ini, nanti kami siapkan sertifikat ya, sertifikat. Namun itu akan kami buka link absensinya di akhir
acara ya, di akhir acara. Jadi nikmati. Kalau mau tanya silakan Bu Rizka, nih banyak ilmunya, tinggal ditanya aja apa saja untuk persiapan karir, karena yang paling penting persiapan karir, bukan lowongan kerjanya. Lowongan kerjanya banyak, tapi kalau nggak siap sama aja. Yes, kan gitu. benar. Kan? Oke, baik. Pokoknya nanti di akhir acara kamu stay tune terus ya teman anak muda, karena di akhir acara bakalan ada link presensinya yang bakalan kita hadirkan, yang bakalan kita kasih biar dapat sertifikatnya. Oke deh, langsung aja Pak, kita ke Bu Rizkanya kali ya. Oke, Ibu. Ya. Iya, gimana nih? Boleh diperkenalkan dengan PT Adira Dinamika Multifinance ini seperti apa sih? Boleh. Ya. Jadi saya mungkin perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Rizka Amelia, biasa dipanggil Rizka. Kebetulan sekarang ini diamanahkan sebagai regional Oke. Sepertinya sedikit terganggu ya teman anak muda untuk sinyal. Itu punya corporate university. Suara saya masih cukup jelas ya? Sudah aman Bu, sudah aman. Ya, aman. Oke. Ya, jadi kalau wilayah Sumatera 1 itu mulai dari Banda Aceh, kemudian Medan dan sekitarnya, ada Batam, Kepulauan Kepri, kemudian ada Pekanbaru. Nah, itu wilayah yang tergabung di Sumatera 1. Selebihnya Sumatera ke bawah itu udah masuk Sumatera 2, itu ada sendiri regional korpunya. Jadi kita seluruh Indonesia itu ada 9 regional korpu di wilayahnya masing-masing. Nah, kalau PT Adira Finance sendiri, orang-orang biasanya lebih dikenal dengan PT Adira itu leasing ya, sebutannya dulu-dulu itu leasing gitu ya. Mungkin ada beberapa finance company yang juga sejenis gitu ya. Ada WOM, BFI, ada juga yang Aca punya BCA, kemudian ada Mandiri Tunas Finance, banyak macam-macamnya. Nah, itu sesama leasing ya, sesama pembiayaan istilahnya. Dan kita sudah terdaftar di OJK juga gitu. Nah, kebetulan Adira Finance sendiri itu tergabung di dalam MUFG Group. MUFG Group, di mana di situ juga ada bankingnya. Nah, kalau yang sama dengan kita adalah bankingnya Danamon. Jadi kita satu grup dengan Danamon, kemudian ada bank-bank lain yang tergabung juga di bawah MUFG sendiri. Nah, dulu kita juga masih Oke, ini jaringan ini. Oke, dan masih barengan. Nah, kalau kira-kira seperti itu bayangan perusahaan Adira ya. Jadi pembiayaan dari sisi ada kendaraan ya, baik itu roda 4 maupun roda 2. Kemudian ada juga namanya durable. Durable itu lebih ke elektronik, furniture, kebutuhan-kebutuhan lainnya, dana tunai dan lain-lain gitu. Saya kira gambarannya seperti itu. Oke, jadi banyak ya Pak ya. Luas ya. Bener, pembiayaan dari sisi banyak ya. Termasuk ada bank juga ya, perbankan juga ya, tergabung di grup itu Bu ya. Oke. Jaringan lagi. Luar biasa ya. Ini apa ya? Iya Bu, cukup luas grupnya Bu ya. Ada bank juga berarti ya Bu ya di sana? Iya betul. Yang sama-sama satu grup dengan kita ada Bank Danamon. Bank Danamon. Ya. Oke, jadi mungkin teman anak muda ini sudah banyak yang mengenal, kami tambah kenal lagi dengan Adira Finance ya. Mungkin ada program-program yang sedang dijalankan atau proyek-proyek yang sedang dijalankan Adira Finance, mungkin bisa Ibu cerita dengan kami, sharing. Pokoknya sejauh mata memandang kemanapun kita itu selalu nampak bekerja sama dengan PT Adira. Oke, di mana-mana PT Adira. Iya ya. Jadi warnanya ngejreng juga soalnya kuning ya. Jadi agak-agak eye catching gitu, di mana-mana Adira itu warna terkenalnya warna kuning gitu. Nah, kalau program-program kita banyak ya sebenarnya, baik dari sisi bisnisnya maupun dari sisi pengembangannya. Kalau dari sisi yang terdekatnya biasanya saya kerjasama dengan universitas-universitas, termasuk salah satunya UMSU. Itu lebih kepada kita dulu sebelum pandemi masih ada job fair ya Pak, masih ada job fair.
fair, kemudian juga ada kompetisi. Nah, tahun ini kemarin kita juga undang nih bahwasanya kita ada kompetisi namanya Inocamp 2021 yang memang dilaksanakannya di 2022. Nah, kebetulan kemarin coba perwakilan ada dari UNSU, mungkin nggak terkejar waktunya. Jadi untuk regional Sumatera 1 kemarin kita diwakili oleh Unsiah yang masuk 15 finalisnya. Jadi dari sekian banyak yang daftar, akhirnya ada satu nih yang masuk finalis 15 besar itu dari Unsiah kebetulan. Nah, mudah-mudahan tahun berikutnya kita pengennya UNSU nih bisa ikutan juga dengan kita. UNSU nih ya kan, kesempatan. Betul, ya teman anak Medan pasti semuanya kreatif, inovatif karena ini memang kompetisinya Inocamp itu untuk ide-ide mengembangkan aplikasi yang kita punya. Aplikasinya apa sih? Aplikasinya namanya Adiraku. Nah, nanti kalau teman-teman anak Medan pengen penasaran apa sih Adiraku, di Play Store ada, bisa di-download. Dan itu nggak hanya sekarang untuk nasabah saja. Awalnya kita mulai untuk khusus nasabah, kalau sekarang bisa dibuka untuk umum. Jadi pada saat udah install Adiraku, teman-teman mau, pengen punya motor nih untuk kuliah, nah bisa tuh nanti di aplikasi Adiraku bisa langsung pengajuan pembiayaan untuk kendaraan bermotor. Jadi bisa ada untuk kuliah. Saya tapi masih di bawah ini, ada batasan usia enggak? Memang ada batasan usia, tapi nanti kalau penjaminnya ada, misalnya orang tua atau keluarga terdekat, itu bisa gitu. Jadi jangan takut nih teman-teman yang milenial, yang muda-muda, bukan berarti pembiayaan itu hanya untuk yang orang yang sudah bekerja, orang yang sudah mapan, enggak. Kita masih boleh ke semuanya. Mau ajukan handphone nih, laptop, biasanya kalau anak kuliah tuh kebutuhannya itu ya Pak. Jadi boleh diajukan semua di Adiraku. Makanya tagline kita itu salam sahabat ya Pak. Jadi selalu hadir gitu untuk teman-teman sahabat semua dimanapun gitu. Oke, apalagi dengan akses yang mudah ya Pak ya, betul, dengan ya. aplikasi Adiraku. Jadi semua lebih mudah. Betul, ya dicoba tuh nanti coba dicari di Play Store, ada gampang. Program Inocamp yang 2022 ada gambaran Bu? Boleh dijelaskan? Iya, boleh. Boleh ya, saya seru sebenarnya nih kalau cerita Inocamp, karena Inocamp ini sebenarnya bukan baru pertama ini ya, bukan hanya di 2021, tapi di tahun-tahun sebelumnya kita juga sudah adakan. Malah yang lebih ininya untuk Inocamp sendiri itu kita dulu-dulunya hadiahnya bisa sampai ke luar negeri ya, jalan-jalannya gitu. Nah, sekarang karena pandemi kita coba semuanya full online gitu. Jadi dikompensasi dengan materi-materi dari pembicara-pembicara yang sudah mumpuni ya di bidangnya masing-masing gitu. Nah, sifatnya Inocamp itu dia kompetisi untuk mengembangkan aplikasi yang kita punya, yaitu Adiraku. Ada ide apa untuk menambah fitur-fitur di Adiraku misalnya. Nah, kalau nggak ada background IT juga nggak masalah, yang penting idenya gitu dan gimana cara nanti untuk mewujudkannya. Dari lomba itu kita harapkan ide-ide itu bisa kita kembangkan untuk aplikasi yang kita punya. Nah, sifatnya kenapa dibilang inovatif ya. Camp itu kan camp kayak kita tuh perkemahan gitu ya. Nah, kita buat camp itu jadi 3 hari full. Kemarin kita adakan camp day 1, day 2, day 3 itu 3 hari full, itu dapat materi-materi pembicara dari yang udah ahli-ahlinya semua, kemudian juga dari BOD kita, dari presiden direkturnya, dari direktur SDM-nya, semua ngasih materi. Kemudian nanti mereka presentasi ide-idenya apa. Ditambah lagi kita provide semuanya sampai ke makanannya, jajanan anak-anak kekiniannya kita kasih semuanya. Jadi seru tuh, mereka pada posting-posting di Instagram juga ada tuh Inocamp. Mungkin kalau nanti pengen ngulik-ngulik teman-teman apa sih Inocamp, di IG-nya juga ada Inocamp. Ya, lihat di IG itu keseruannya seperti apa, dan ini sedang berjalan. Dari 15 finalis ada 6 tim yang lolos, termasuk salah satunya Unsia juga tadi. Kalau dari wilayah saya Sumatera 1, perwakilan kita dari Banda Aceh Unsia, dan itu masuk ke 6 besar. Mudah-mudahan bisa juara 1. Jadi harapannya nih teman-teman Medan semuanya, terutama yang teman-teman UNSU, harusnya bisa nih nanti persiapan dari sekarang, persiapan
dari sekarang dulu. Untuk tahun depan begitu kita open lagi pendaftaran langsung. Siapa tahu tahun depan sudah selesai pandemi kita bisa jalan-jalan lagi. Iya, betul. Itu serunya di situ tuh campnya. Jadi nggak cuma di kelas, tapi kita juga ada di luar gitu. Oke, keren ya Pak ya. Oke, Bapak ingin bertanya? Mungkin untuk keunggulan dari PT Adira sendiri ini seperti apa, Bu? Tapi sebentar dulu, kita break sejenak, kita tahan dulu ya. Siap. Sepertinya perbincangan kita semakin hangat, semakin seru di sore hari ini, teman anak muda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di UMSU FM, sentralnya anak muda dalam program Career Talk bersama PT Adira. Oke, stay tune terus ya, teman anak muda, jangan kemana-mana. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perguruan tinggi swasta pertama dan satu-satunya terakreditasi A di Sumatera dan meraih QS Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2022-2023. Kampus UMSU sudah go internasional. Wah, harus cepat-cepat daftar nih, takutnya kehabisan kuota. Nah, kalau mendaftar sebelum tanggal 29 Juli 2022, masuknya bebas tes, bro. Dan kalau daftarnya sebelum tanggal 27 Juli 2022, kamu dapat diskon DPP 50%. Ketentuan ini nggak berlaku ya untuk fakultas kedokteran. Kalau daftarnya di bulan Agustus 2022, gimana? Kalau itu mah harus ikut tes online dan tidak dapat diskon DPP 50%, bro. UMSU, unggul, cerdas, terpercaya. UMSU, akreditasi A. UMSU, kampus merdeka. UMSU is the 4 stars in India. Akhirnya, aku dapat kerja. Kok bisa? Informasi dari mana kamu? Info dari Career Talks dong. Makanya, kalau kamu pengen dapat informasi yang terpercaya untuk lowongan kerja, dengerin acara CDAC UMSU Career Talks setiap Rabu, minggu keempat pukul 17 sampai 18 waktu Indonesia bagian Barat hanya di 91,6 UMSU FM. Acara ini menghadirkan bincang-bincang tentang pengembangan karir serta informasi dan tips seputar dunia pekerjaan dengan menghadirkan narasumber dan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Pagi-pagi kok kamu udah rapi amat, kayak mau kerja aja. Emang kamu aja yang kerja, kita juga nih. Career Talks bisa bikin kamu resign dari pengangguran. Acara ini diselenggarakan oleh CDAC UMSU, didukung sepenuhnya oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, media partner UMSU FM Medan. Emang enak jadi pengangguran. Hey kamu yang muda, ngetrend dan gaul. Tungguin terus 91,6 UMSU FM. Masih di UMSU FM, sentralnya anak muda. Oke, masih barengan Fani dan juga co-hostnya Fani ada saya Sukma Lesmana. Oke, dalam program Career Talks bersama PT Adira Finance. Oke, dan narasumber kita masih dengan Ibu Rizka Amelia. Oke, dan tadi kita ngebahas tentang apa sih keunggulan dari PT Adira Finance dibandingkan tadi Ibu nyebutkan ada beberapa perusahaan yang sama, kira-kira keunggulannya apa itu? Walaupun bergerak di bidang yang sama, pasti ada pasti sesuatu ada yang spesial, ya kan? Benar, ada yang spesial. Oke, kan benar jaringannya iri nih. Iya. Oke. Silakan Bu, udah bisa nih kayak. Iya, tadi. Oke. Jaringan ini keunggulan. Kita masih menanti ya teman anak muda. Oh iya, jangan lupa nih untuk teman anak muda yang mendengarkan melalui 91,6 UMSU FM atau nonton dari streaming Facebook kita. Di akhir acara nanti bakalan ada apa, Pak? Ada presensi untuk mendapatkan e-sertifikat ya. Ya, jadi nggak cuma nonton atau dengarkan ya siaran ini Career Talk, bisa dapat juga e-sertifikat karena ada ilmunya, karena narasumbernya luar biasa nih. Oke. Ya. Jadi kembali tadi Bu, kami ingin tahu nih kira-kira keunggulan dari Adira Finance dibandingkan perusahaan yang sejenis apa ya kira-kira? Oke, keunggulan ya. Kalau cerita keunggulan yang pasti Adira Finance sendiri sudah lebih dari 30 tahun ya berdiri dan berada di seluruh Indonesia juga sampai ke pelosok-pelosok. Lumayan lama juga ya Pak ya, 30 tahun. Berarti udah pengalaman luar biasa, benar-benar. Di Nias kita ada, kemudian juga di Nias, kemudian juga di misalnya di Banda Aceh itu di IDI,
di Melaboh ya. Jadi cukup menjangkau di seluruh pelosok juga gitu, terutama untuk nasabah-nasabah kita. Tapi kalau dari sisi perusahaannya sendiri, selain national company, kemudian didukung oleh grup internasional juga MUFG, ya kita juga semakin kuat selama pandemi. Mungkin beberapa perusahaan itu dengan krisisnya masing-masing, alhamdulillah kita bisa melewati itu. Malah itu memperkuat kita dan kita malah fokus kepada digital. Jadi dari award-award yang diberikan kepada PT Adira juga itu berupa digital innovation itu cukup banyak. Ya, jadi diakui oleh yang dari beberapa award juga yang kita terima, kemudian juga pengembangan dari sisi digitalnya. Dan kemudian kita meeting juga sudah online sekarang gitu, menggunakan aplikasi. Sekarang lagi pengembangan sistem juga. Jadi di saat mungkin banyaknya orang pengurangan, kemudian juga ada PHK dan lain-lain, syukurnya kita masih minimal ya, masih minimal dan masih seperti biasa lah gitu. Hanya saja memang harus ekstra untuk lebih kencang lagi untuk performance-nya. Itu sih keunggulannya kalau untuk Adira sendiri. Nah, kalau untuk teman-teman yang pengen berkarir, pengen juga tahu seperti apa perusahaan pembiayaan, kita juga sesekali ada menerima anak magang ya, apalagi sekarang sudah kampus merdeka, jadi silahkan gitu kalau yang mau magang, kalau tepat ada kebutuhannya di cabang-cabang yang kita punya, boleh untuk teman-teman magang dengan kita. Cuma kita lebih ke jasa ya, dan biasanya jabatan-jabatannya itu lebih kepada marketing untuk di lapangan, kemudian juga bagian penagihan. Ada juga frontlinernya biasanya di administrasi juga ada. Jadi pilihannya untuk karir juga cukup bagus ya. Kalau di Adira sendiri itu untuk promosinya juga diperhatikan, kemudian juga untuk pengembangannya, trainingnya itu juga rutin diadakan. Kita punya materi-materi sendiri, pengajar-pengajar sendiri bahkan. Jadi ada yang dari internal, ada juga dari eksternal. Rata-rata kita kerjasama dengan kampus juga, seperti kalau di Jakarta itu Prasetya Mulia yang rutin gitu ya. Kemudian kampus-kampus lain juga, terutama saya yang di regional, saya selalu tuh dengan UMSU memang selalu ya kerjasamanya luar biasa. Nah, kalau Pak Sukma juga supportnya luar biasa. Jadi di luar daripada UMSU juga kita terus mengembangkan dari teman-teman di Medan lah, terutama untuk bisa masuk ke dunia pembiayaan itu sih. Jadi kira-kira seperti itu. Anak muda jangan ragu nih untuk bergabung ya PT untuk Adira. pengembangan karir di Adira Finance ya. Iya, jangan takut kalau belum punya pengalaman, karena ya justru kita cari pengalaman kan ya. Kalau yang sudah berpengalaman itu mungkin mau nambah lagi jam terbangnya, tapi kalau yang belum pengalaman justru harus belajar dari bawah dulu. Memang semuanya itu nggak mudah. Ada juga yang memang dia sifatnya nggak usah takut ya. Biasanya teman anak muda nih pengennya kan sekarang lagi ininya startup ya, pengen punya perusahaan sendiri, nggak mau kerja di perusahaan yang besar gitu, karena karir tracknya nanti lama gitu. Tapi enggak ya, kalau saya pun mulainya dari bawah. Dulu saya hanya mulai dari perusahaan outsourcing, kemudian pindah ke manufacturing, kemudian pembiayaan. Jangan takut untuk belajar hal-hal baru ya, teman anak muda harus bisa untuk jangan hanya terpaku sama yang lagi ngetren sekarang gitu. Kalau memang senangnya startup silakan, yang mau entrepreneur juga silakan. Tapi nggak ada salahnya kalau mau cari pengalaman di perusahaan-perusahaan yang jelas-jelas sudah ada brandnya ya, sudah ada nama. Jadi gitu. sambil banyak belajar. Betul, kita nambah pengalaman, banyak belajar. Kemudian dunia kerja itu sangat berbeda dengan dunia di kampus. Jadi kalau nggak sama sekali nggak pernah tahu, nanti kaget gitu. Iya, jadi luar biasa ya Pak, nggak cuma untuk bekerja aja, tapi juga ada dilatih, ada trainingnya tadi. Iya, tadi ada program training. Nah, kami ingin tahu juga nih Bu, kira-kira pola rekrutmen yang diselenggarakan di PT Adira Finance ini bisa Ibu sharing ke kami gitu.
pola rekrutmen? Boleh. Kalau rekrutmen kita sudah digital juga, jadi kita namanya e-recruitment ya, electronic recruitment, dan itu ada linknya sendiri. Biasanya kalau memang ada kebutuhan di kita, nanti ada permintaan, e-recruitmentnya akan dibuka dan teman-teman yang melamar itu sudah diarahkan untuk langsung mengisi biodatanya di e-recruitment. Jadi nggak usah lagi antar-antar CV, nanti CV-nya ditumpuk, nggak dibaca. Nah itu, jadi udah sekarang udah digital deh. E-recruitment aja, isi biodata di situ, dilampirin semua di situ, nanti diproses. Kemudian ada psikotesnya langsung, psikotesnya pun online, bisa nanti dibantu di kantor juga untuk pada saat psikotes. Kalau mau manual sendiri di rumah juga bisa, gitu ya. Psikotesnya juga online, kemudian nanti interview bisa datang ke kantor atau juga online. Jadi sekarang kita menyesuaikan karena nggak terbatas waktu dan tempat lagi sekarang gitu. Jadi kita fasilitasi seperti itu. Makanya job fair pun mulai online nih ya Pak. Job fair kita online rutin diadakan. Kita juga kalau misalnya bisa ikut kita ikut biasanya gitu. Oke, jadi gampang kok. Jadi untuk PT Adira sendiri ini berkembang pesat sekali ya Pak, benar-benar mengikuti teknologi. Teknologi. Dari mulai benar. terus juga ada e-recruitment. Benar. Biar teman anak muda lebih gampang kalau mau mencoba ini ke perusahaan. Tadi sampai dengan interview berapa kali Bu? Interview standar di kita sih biasanya paling banyak 2 sampai 3 kali ya. 2-3 kali itu tergantung dari posisinya apa. Ya, biasanya normalnya 2 sampai 3 kali. Kalau lulus tahapan terakhir medical check up udah deh bisa langsung mulai bekerja, tanda tangan kontraknya gitu. Dan semuanya kita mengikuti aturan pemerintah dan dari nggak ada lagi yang salarinya di bawah UMK, UMR tidak ada lagi. Nah, gitu. itu dengar itu. Itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting Bu. Iya. Gaji ya kan? Iya, benar tuh. Oke, nah untuk kualifikasi sendiri bisa bergabung di PT Adira ini seperti apa sih Bu gitu? Secara kualifikasi saya secara umum aja ya karena kebutuhan untuk jabatan kan beda-beda. Tapi secara umum kita biasanya usia itu kalau yang belum berpengalaman tidak di atas 33. Kemudian lulusan D3 atau S1 karena kalau SMA itu agak sulit ya karena kuotanya terbatas. Itu pun kalau memang ada rekomendasi ataupun ada backgroundnya berpengalaman sesuai gitu. Tapi kalau untuk yang umum itu D3 atau S1, kemudian juga usianya tidak di atas 33 tahun. Kita terserah sih nggak ada lagi kalau yang lain-lain itu umumnya seperti itu. Kita kan nggak ngelihat sara lagi ya. Suku, ras, agama itu udah nggak ada lagi. Malah yang disabilitas pun kita ada juga programnya khusus untuk disabilitas. Jadi iya betul Pak. Jadi yang disabilitas kita juga kemarin itu beberapa cabang itu yang memang ada kerjasama dengan YPAC ya, Yayasan Pendidikan Anak Cacat itu kalau ada yang mampu dia masih sebatas tunanetra atau tunarungu yang bisa kita berdayakan itu. Jadi nggak terbatas apapun. Jadi ya cuma ya saingannya pasti banyak ya. Jadi ya jangan gampang menyerah, dicoba saja. Sudah diberi kesempatan untuk yang disabilitas masuk ke jalur profesional itu luar biasa. Iya, sekarang semua perusahaan-perusahaan udah nggak ini lagi kok. Kalau memang disabilitasnya ada kemampuan kan ada kelebihan ada kekurangan ya setiap orang, bukan hanya yang disabilitas gitu. Dan kita justru kita kuatkan dari sisi kemampuannya apa, kekuatannya apa gitu. Oke, Masya Allah luar biasa ya Pak. Jadi nggak cuman intelijennya aja, tapi juga semuanya diperhatikan untuk bisa masuk bergabung bersama PT Adira. Oke. Bapak ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya tertarik juga tuh dengan kalau melamar ke perusahaan kan pasti teman anak muda ini kan dia harus persiapkan CV. Kira-kira Bu ada tips untuk CV apalagi yang spesifik untuk
untuk Adira Finance mungkin ada saran-saran Itu ya. dari CV? Kalau CV sama lamaran itu kita masih standar sih ya. Cuma biasanya kalau tips dari saya, kalau teman anak muda sekarang kan lebih inovatif dan kreatif tuh. Jadinya kalau bisa CV-nya itu memang yang menggambarkan diri kalian sendiri gitu. Jangan cuma copy paste dari yang udah punya yang udah lama-lama gitu ya. Jadi nggak usah ikut lagi yang zaman-zaman saya ngelamar itu, jangan diikutin lagi CV-nya. Udah yang fotokopi dia. Iya, apalagi di fotokopian itu beli ya, tinggal kertas lembar jangan ya. Iya, jangan lagi, udah nggak musim lagi ya. Jadi sekarang itu harus bisa menonjol ya, harus bisa nunjukin potensi. Jadi memang kalau ternyata anak jago aplikasi, tunjukin gitu di CV-nya itu memang pernah mengerjakan project apa gitu. Kalau memang yang desain, tunjukin desainnya apa. Kalau yang memang belum ya pernah magang di mana ya tunjukin di situ kegiatannya apa selama magang, ada fotonya juga boleh. Karena kan sekarang udah digital, jadi dikemas secara digital juga sudah oke ya. Karena sekarang dikirimkan melalui email pun bisa, dan email itu harus buat yang resmi ya, yang formal. Jadi saya sering tuh di setiap pembekalan untuk teman-teman di universitas selalu saya ingatkan teman-teman Medan kalau buat email itu jangan yang aneh-aneh. Jadi bikin satu yang memang profesional email. Nah, itu yang akan kalian gunakan seterusnya gitu. Jadi pada saat juga dipanggil perusahaan, alamat emailnya jelas, kemudian nomor handphone juga harus ada satu yang standby jelas. Dan jangan hanya bisa ditelepon WA ya Bu gitu. Tapi benar-benar bisa ditelepon ya. Karena sekarang kan udah kuota ya, jadinya kayaknya karena ada WhatsApp call nggak bisa lagi dihubungi telepon biasa. Gitu. Jadi di CV-nya dikasih catatan ini hanya bisa WhatsApp. Iya, ini hanya ya dalam kurung ini WhatsApp call gitu ya. Ya kita ini ya paham ya teman-teman anak Medan semuanya memang ini ya. Tapi dari saya lebih kurang tipsnya seperti itu sih. Kalau bisa yang hanya nggak usah panjang-panjang tapi menggambarkan diri kalian, potensi kalian yang terbaik. Jangan takut kalau ada pengalamannya cuma organisasi ya organisasinya ditunjukin apa kegiatannya. Kalau ada yang ikut komunitas silahkan, itu lebih baik. Kebetulan saya juga kan tergabung di HR Community ya. Semua juga tahu ya saya HR Community, dan ini saya udah kita lagi mau periode selanjutnya yang terbaru, saya udah ikut periode keempat ini, dan itu semakin kerjasama kita semakin luar biasa sih di komunitas HR Community. Jadi teman-teman anak Medan nih saya lagi kepengen juga nih buat komunitas HR Community Junior. Jadi untuk teman-teman yang universitas boleh nih kita nanti ajak-ajakin untuk bergabung gitu. Oke, keren luar biasa. Tipsnya keren sih. Bener. Oke, di jam 17:44 waktu Indonesia bagian Barat kita harus break lagi ya Pak ya. Oke, kita break lagi dan jangan kemana-mana. Masih dalam program Career Talks bersama PT Adira Multifinance. Oke, ini kerjasama antara UMSU FM, kemudian CDAC UMSU dan juga PT Adira Multifinance. Oke, jangan kemana-mana. Stay tune terus di UMSU FM. Taman Sentralnya anak muda. Dan 91,6 UMSU FM, sentralnya anak muda. Oke, masih barengan Fani dan juga ada Pak Sukma Lesmana. Ini masih dalam program Career Talks bersama PT Adira Finance dengan narasumber yang luar biasa Ibu Rizka Amelia. Nah, udah di jam 5:50 nih Pak. Iya, betul. Oke, boleh nih Bu untuk semangatnya teman anak muda ya dalam proses mengajukan lamaran kerja atau mungkin dalam hal-hal yang ngebuat semangat lah ya, biar apa nih? Biar optimis terus di masa yang masih pandemi juga ini ya, pandemi tetap optimis. Tentu ada motivasi mungkin dari Ibu sebagai closing statement dalam acara kita ini.
Siap, oke. Ya, kalau untuk teman anak muda semuanya, kalau karena mumpung juga judulnya masih muda ya, jangan sia-siakan waktunya teman-teman gitu. Diisi dengan seluruh yang bisa dilakukan, baik itu kegiatan positif, ada apakah mau mencoba sesuatu yang baru gitu ya, passionnya apa, ya jangan hanya melulu taunya cuma apa namanya di rumah sama orang tua. Itu penting ya, sama keluarga itu nomor satu. Bagaimana minta persetujuan orang tua dan lain-lain itu juga perlu. Namun kita harus berani untuk mengembangkan diri kita sendiri. Jadi nggak perlu harus ikut arahan dari mana. Harus kita bisa mulai menentukan langkah kita sendiri. Itu. Jadi kalau udah semuanya itu harus bisa nih mau mencoba dulu. Kadang-kadang apalagi di masa pandemi ini semuanya terasa lebih sulit gitu ya, terasa lebih susah. Tapi kita harus bisa mencoba menangkap peluang-peluang yang ada. Ya, kalau ada seminar online ya kita ikut seminar online, ada yang gratisan, ada yang berbayar. Tentu kalau kita mau ilmunya, tentu kita juga harus berani ya mengeluarkan modal juga gitu ya. Modal itu bukan hanya untuk suatu yang bisnis atau usaha, tapi juga untuk mencari pengalaman, untuk cari ilmu, itu juga kita perlu modal itu. Jadi uang jajannya disisihkan untuk ikut-ikut seminar yang memang positif ya, banyak sekali. Investasi masa depan. Betul, investasi masa depan. Dan itu memang investasi bodong. Iya betul, bahaya ya. Daripada ikut investasi bodong, mendingan kita investasi yang ilmu ya, untuk bisa kedepannya nanti bisa menambah wawasan kita gitu. Dan kemudian juga sekarang ini tidak lagi terbatas harus di Medan saja. Jadi di Indonesia bahkan ke luar negeri. Jadi kalau ada kesempatan, UMSU sendiri juga sudah magang di luar negerinya ada gitu ya. Jadi kesempatan-kesempatan beasiswa kita kejar gitu. Jadi punya pengalaman yang lebih. Kemudian juga perusahaan-perusahaan juga sekarang punya program-program menarik. Jangan malu untuk ikut, jangan tidak percaya diri. Kalau tidak dicoba sekarang, kapan lagi? Kalau enggak kita siapa lagi? Tuh, jadi harus terus gitu, pantang menyerahnya itu harus tetap dini. Jangan mau jadi generasi instan, karena nggak ada yang instan. Even buat mie instan pun kita harus rebus air dulu. Ada prosesnya, ada prosesnya. Iya, ada prosesnya. Jadi jangan dikira hari ini. Semuanya ada prosesnya, jadi nggak mau cepat aja dia. Walaupun dia mie instan, tetap ada tahapannya. Benar. Ya betul ini. Untuk teman-teman anak muda, ya teman-teman muda harus tetap semangat walaupun kondisi pandemi, tetap jaga kesehatan yang utama, tapi jangan lewatkan peluang-peluang yang ada. Justru di saat pandemi seperti ini banyak peluang-peluang baru. Nah malah jabatan-jabatan di perusahaan itu sekarang sudah mulai banyak nama-nama baru yang dulunya tidak ada. Nah jadi kalau punya keahlian sendiri, punya spesialisasi sendiri itu lebih bagus. Malah sekarang kan sudah dunia gaming juga sudah mulai naik. Kemudian terus media-media digital juga sudah banyak ya. Jadi betul, jadi jangan profesi itu tidak terbatas lagi hanya di dokter, pilot, insinyur nggak ada lagi Pak. Iya gitu kan, tapi orang taunya kan insinyur. Iya benar. Zaman dulu dari dulu itu ya kan. Iya, polisi, guru, oke. Jadi banyak ya zaman sekarang udah berkembang YouTuber juga sebagai profesi. Iya, betul. Yang anak yang kecil-kecil aja sekarang kalau ditanya mau jadi apa, mau jadi YouTuber ya. Jadi sebenarnya itu ada positifnya, ada negatifnya, tinggal kita mengarahkannya aja ya. Jadi harus bisa nih memilah-milah mana yang positif, mana yang negatif, dan kepercayaan diri itu juga dibangun juga, nggak bisa langsung gitu jadi percaya diri itu nggak bisa. Jadi teman-teman anak muda harus sosialisasinya diperbanyak lagi, jaringannya diperbanyak lagi, temenan sama siapapun, jangan menutup diri gitu ya. Karena buat saya, dari pengalaman saya, jaringan itu penting. Jadi perkenalan itu penting. Kayak sekarang nih ketemu sama teman anak Medan semuanya di sini, ya itu seneng banget jadi punya teman-teman baru gitu. Itu jadi luar biasa ya tadi motivasi dari Bu Rizka ya, bahwa
sudah global, maka ya manusianya harus global. Benar. Jadi jangan cuma di situ aja. Jangan di situ saja. Betul tadi, karena banyak juga yang mau nyari kerjaan cuma maunya di tempat dia tinggal. Wah, Iya, gitu. Jadi jangan kerja takut gitu untuk mencoba yang keluar dari area. Yang paling sulit itu memang keluar dari area zona nyaman kita sih, karena itu tantangan sendiri. Udah enak seperti itu, nggak kepengen lagi nyoba yang lain-lain. Coba yang lain. Jadi lowongan kerja yang ada yang 300-an itu nasional dan internasional. Jadi harus berani keluar dari zona nyaman. Dicoba dulu, nanti kan ada langkah dan rezekinya masing-masing. Yang penting dicoba dulu. Oke, yang penting kita mencoba. Urusan hasilnya itu biar kita serahkan sama Tuhan kan. Kita ngasih usaha yang maksimal lah pokoknya. Usaha maksimal, betul. Usaha maksimal dan juga keyakinan, dan juga yang terutama berdoa ya. Itu, dan restu orang tua itu nomor 1. Nah, itu dia ya, biar lancar, biar mudah semuanya. Oke. Nah, Pak Sukma, terkait kemarin UMSU kan baru saja meraih QS-Stars. Nah, jadi salah satunya CDAC itu mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari Pak Rektor. Selamat ya, Mas. Luar biasa memang CDAC ini sangat aktif. Kalau di perusahaan-perusahaan tuh memang aktif sekali ya ininya CDAC-nya gitu, meningkatkan talent-talentnya UMSU. UMSU dapat bintang 4 atau Polestar dari QS-Star, dan ini merupakan penghargaan dari lembaga internasional pada UMSU, sehingga tentunya menjadi kepercayaan juga bagi lulusan. Jadi lulusannya harus global karena UMSU-nya udah global. Jadi yang Bu Rizka tadi bilang, ya jangan hanya di situ saja mengharapkan pekerjaan, kita harus menantang tantangan global, dan tentunya semua banyak jalan untuk mendapatkan kesuksesan yang lebih global tadi. Yes, benar banget. Jadi banyak jalan menuju Roma ya. Jadi yang penting kita menyiapkan investasi leher ke atas, dan paling penting berdoa. Oke. Jadi usaha maksimal, terus doanya harus lebih ekstra lagi. Oke, baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, sama-sama. Saya terima kasih juga. Senang bisa berbincang-bincang dengan teman anak muda sore ini ya, waktunya jadi berasa sedikit ya. Oke deh. Baik, terima kasih, semoga bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak, terima kasih Pak Sukma. Terima kasih Bu Rizka. Dan nggak terasa ini Pak Sukma, kita udah di jam 5.08 ya. 5:58 menit. Itu artinya tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Career Talks bersama PT Adira atas kerjasama CDAC UMSU, kemudian UMSU FM, dan juga PT Adira Multifinance. Kalau gitu Fani yang bertugas dan juga saya Sukma Lusmana pamit undur diri dari ruang dengar kamu, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih banyak program-program yang kece yang ada di 91,6 UMSU FM. Jangan lupa absensi bisa nanti diisi di Facebook Live. Oke, iya, nanti bakalan kita share dari kolom komentar Facebook Live ya teman anak muda. Jadi buruan cek Facebook kita sekarang di UMSU _ M Radio _ Medan.